Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan isoman, kita terus doakan supaya Tuhan pulihkan kesehatan Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin kesehatan yang daripada Tuhan melimpah atas kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini. Baiklah kita, jadi kita ini adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi di Perjanjian Lama konsep Tritunggal sudah ada. Baiklah kita, yaitu Allah Tritunggal, turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, bahasa orang Babel, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saya ulangi kalimat ini yang akan kita highlight, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, di ayat ini kalau saudara baca sampai selesai, ini menceritakan tentang pembangunan kota dan menara Babel. Ini merupakan salah satu kisah favorit yang dulu waktu saya sekolah minggu saya sering membacanya dan melihat cerita bergambarnya karena bagus saudara. Ada orang dalam Perjanjian Lama menguasai seni arsitektur modern, bisa membangun menara yang puncaknya sampai menuju ke langit. Itu sangat menarik bagi saya waktu sekolah minggu. Nah saudara, saya ingin membagi berkat pada siang hari ini melalui ayat ini. Nah yang menarik adalah ketika orang-orang Babel membangun kota dan membangun menara yang tujuannya untuk mencari nama, yang tujuannya untuk kesombongan, yang tujuannya untuk sesuatu yang tidak baik, maka Tuhan melihat dari surga dan Tuhan tidak berkenan dengan kesombongan mereka. Dan akhirnya menara Babel itu pembangunannya terhenti atau mangkrak karena Tuhan turun mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing dan pembangunan itu tidak berjalan lagi. Pembangunan itu tidak selesai. Nah saudara, yang kita pelajari adalah yang menarik, pembangunan proyek yang sangat besar ini, pembangunan sebuah kota dan menara yang mega super ini terhenti bukan karena logistiknya, bukan karena dananya yang kurang, bukan karena SDM-nya yang nggak ada. Semuanya ada ter, ada batu bata, ada berbagai macam material di sana. Ada dana tersedia, anggarannya ada, tetapi pembangunannya terhenti karena komunikasi mereka tidak nyambung. Menarik sekali. Pembangunan mega super proyek ini terhenti karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mereka tidak mengerti bahasa yang satu dan yang lainnya. Komunikasi mereka tidak penuh dengan pemahaman. Nah, ini esensinya. Nah, perhatikan saudara, sesuatu yang sedang kita bangun, sesuatu yang sedang kita bentuk, entah itu dalam organisasi kita, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam tim kerja kita di kantor, entah itu dalam pelayanan kita, tim itu akan bisa terhenti dan bisa tidak selesai gara-gara komunikasinya tidak penuh dengan pemahaman. Yang satu dan yang lain tidak bisa saling memahami komunikasi yang ada. Itu menyebabkan organisasi yang kita bangun, pelayanan yang kita bangun, pekerjaan yang kita bangun akan terhenti. Karena itu komunikasi merupakan hal yang penting di dalam kita membangun rumah tangga, pekerjaan, tim, pelayanan, dan organisasi di mana kita berada.
Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar tentang komunikasi yang saling memahami. Pembangunan Menara Babel berhenti total, bukan karena logistik, bukan karena dana, tetapi karena komunikasi yang tidak bisa dipahami antar yang satu dan yang lainnya. Karena itu komunikasi merupakan hal yang penting menentukan keberhasilan kita. Pembangunan sebuah rumah akan selesai seperti perencanaan yang ada kalau mandor yang ada berkomunikasi baik dengan tukang yang ada berkomunikasi dengan mandor yang ada, sehingga pembangunan rumah bisa selesai sesuai dengan rencana-rencana yang ada, dan jadilah rumah yang sangat besar dan kuat dan enak untuk dihuni. Komunikasi merupakan hal yang penting, saudara. Dan di dalam rumah tangga, menurut survei, hal yang paling berpotensi menghancurkan keluarga menuju perceraian, yang menduduki peringkat 2 dan peringkat 1 adalah salah satunya komunikasi. Dalam beberapa buku yang saya baca dan seminar-seminar yang saya ikuti, di dalam rumah tangga potensi perceraian itu terjadi. Peringkatnya yang pertama komunikasi, yang kedua masalah finansial. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita mari kita menumbuhkan komunikasi yang efektif. Nah, seperti apa komunikasi yang efektif? Karena komunikasi mempunyai dampak yang sangat besar. Kalau komunikasi tidak nyambung, tidak penuh pemahaman, maka organisasi kita akan terhenti, teamwork kita akan berhenti, pelayanan kita akan terhenti, rumah tangga kita akan terhenti. Karena itu mari kita bangun komunikasi yang baik. Alkitab memberikan gambaran yang simpel. Alkitab mengatakan, karena itu bagi kita haruslah kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, ini salah satu prinsip yang Alkitab ajarkan. Kalau kita ingin membangun komunikasi yang efektif, penuh dengan kenyambungan, sehingga kita bisa mengerjakan organisasi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, teamwork kita dengan efektif, mari kita menumbuhkan komunikasi di mana kita lebih banyak mendengar, memahami daripada berkata-kata. Karena itu penting sekali kita menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, dalam beberapa detik kita langsung kebakaran jenggot, saudara. Langsung kita penuh dengan asumsi negatif. Ini bisa merusak teamwork kita. Ini bisa merusak tempat di mana kita pelayanan. Ini bisa merusak rumah tangga kita, merusak pekerjaan kita. Komunikasi merupakan hal yang penting. Mari kita banyak mendengar dan mencerna, kemudian baru kita mengambil sebuah tindakan. Jangan mendengar sedikit langsung banyak bicara dengan penuh kemarahan. Dan orang yang melihat itu akan merendahkan kita, saudara. Karena ketika kita gampang terpancing marah, di situ mencerminkan seberapa dewasa kita, seberapa tinggi pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari dalam konteks Menara Babel ini kita belajar pembangunan super megah yang terjadi di Menara Babel terhenti karena faktor komunikasi yang tidak nyambung. Karena itu tumbuhkan komunikasi yang efektif, sehingga setiap menara yang kita bangun, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, bisa tetap kokoh dengan adanya komunikasi yang baik. Kita lebih banyak mendengar baru menanggapi. Jangan sedikit mendengar, banyak menanggapi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk menumbuhkan komunikasi yang efektif di dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.